Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninjamila, kelas A12, nomor NIM 281130563. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas UAS akhir semester, yaitu tentang fikih muamalah, jual beli, dan pernikahan. Fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun serta hikmah dalam kehidupan fikih jual beli dan fikih pernikahan. Yang pertama yaitu fikih jual beli. Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan Islam berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan belah pihak. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian, dan janganlah yang dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya di dalam Islam prinsip utama dari jual beli bukan hanya kerelaan kedua belah pihak, akan tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan agar kegiatan jual beli dapat menimbulkan manfaat bagi keduanya. Islam mempertegas legalitas dan kebahasaan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Demi mendatangkan legalitas tersebut, maka Islam mengatur rukun serta syarat sah dalam kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam memiliki 4 rukun, yaitu 1. Adanya pembeli, 2. Adanya penjual, 3. Adanya barang, 4. Adanya shigah atau ijab qabul. Shigah jual beli atau ijab qabul adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Shigah bisa berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan. Sedangkan syarat jual beli diantaranya penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Yang kedua, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar. Artinya tidak boleh ada tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak. Yang ketiga, adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi. Sadar. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual, artinya bukan
barang curian atau pinjaman, atau barang yang sebagian dari seluruhnya adalah milik orang lain. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan bukan yang diharamkan dalam Islam. Yang keenam, harga jual harus jelas, tidak transparan. Penjual dan pembeli harus jujur dengan harga yang telah disepakati. Hikmah jual beli. Hikmahnya 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. 2. Menjauhi riba. 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 4. Menjaga kehalalan rezeki. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Yang kedua, tentang pernikahan. Pernikahan adalah anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan pengembangbiakan dengan cara yang sesuai. Dan menurut kaidah norma agama, laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan. Jelasnya, pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut ruh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai baik arti secara dua arti, yaitu hakiki, yakni menindih atau berhimpit, yakni serta arti dalam kebiasaan, yakni perjanjian atau bersetubuh. Mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang memperbolehkan hubungan seksual. Mazhab Syafi'i dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz lain dengan makna serupa. Hukum pernikahan dalam Islam terbagi dalam beberapa jenis, yakni pertama, wajib jika baik pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia yakin akan berjatuh ke dalam zina jika tidak menikah, dan hal itu tidak bisa dibendung. Kita ketahui bersama bahwa seseorang muslim dituntut dan diwajibkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya dari terjatuh kepada hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Sedangkan ada kaidah yang berbunyi sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah sehingga menikah pun dihukumi wajib karena tidak dapat menghindari dari perbuatan haram kecuali dengan melaksanakannya. Yang kedua adalah sunnah. Kedua, sunnah menurut pendapat para ulama, sunnah adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun belum juga melaksanakannya. Yang ketiga, haram.
Ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan ketiga haram. Ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan. Keempat, makruh. Makruh apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi